Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok osilasi tergandeng akan menjelaskan tentang bab osilasi tergandeng ini. Nah, perkenalkan teman-teman kelompok saya, yang pertama ada Kamalula Nur Fauzi, lalu yang kedua ada Siti Musdalifah, dan yang terakhir ada saya sendiri. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang akan kita bahas pada bab ini, yang pertama ada kekakuan kapitansi pada oscillator tergandeng, lalu koordinat normal derajat kebebasan dan mode normal getaran, lalu ada metode umum untuk menentukan frekuensi mode normal matriks vektor agent dan nilai agent, lalu yang keempat ada massa atau iritasi tergandeng, lalu yang kelima ada osilator tergandeng pada tali, dan yang terakhir ada persamaan gelombang. Nah, pada kali ini saya hanya akan menjelaskan subbab yang pertama dan yang kedua. Lalu subbab yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh teman saya Kamalula Nur Fauzi, dan yang terakhir 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Siti Musdalifah. Langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu kekakuan kapitansi pada osilator tergandeng. Jadi teman-teman bisa melihat gambar di samping kiri. Di situ ada dua bandul yang mana memiliki massa yang sama, yaitu M, kita sebut sebagai M, yang digantung pada batang kaku dan ringan sepanjang L. Nah, jadi kedua massa ini digabungkan oleh sebuah pegas yang kita sebut sebagai S. Nah, jika X dan Y adalah perpindahan masing-masing massa, maka persamaan gerak dari gambar di samping kita dapat menuliskannya sebagai rumus yang sudah tertera di layar. Nah, jadi teman-teman, ini adalah rumus dari persamaan bandul yang ada di samping ini. Persamaan geraknya seperti itu. Lalu untuk subbab yang kedua, ada koordinat normal, derajat kebebasan, dan mode normal getaran. Nah, koordinat normal itu apa sih? Gitu. Nah, jadi koordinat normal itu adalah koordinat yang persamaan geraknya berbentuk himpunan persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan yang dalamnya terdapat pada setiap persamaan. Nah, pada mode normal ini, getaran mode normal ini, semuanya akan memiliki frekuensi yang sama, teman-teman. Frekuensi normal yang sama. Nah, ada beberapa kasus dalam mode getaran normal ini. Nah, untuk kasus yang pertama, kita bisa melihat gambar di samping kanan ini, ada dua bandul diberi besar dan arah simpangan yang sama. Nah, karena kedua bandul ini memiliki periode yang sama, maka pegas tidak mengalami tekanan ataupun tarikan. Nah, simpangan atau perpindahan kedua bandul dapat dirumuskan atau dituliskan sebagai XA sama dengan A cos omega T atau XB sama dengan A cos omega T. Nah, jadi ini rumus untuk kedua bandul ya teman-teman. Dengan omega sama dengan kuadrat G per L. Nah, dan fase keduanya adalah 0 karena kondisi awal benda adalah diam. Untuk kasus ini adalah kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, kedua bandul diberikan besar simpangan yang sama, tetapi berlawanan arah. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya di samping kanan ini ya. Nah, untuk simpangan atau perpindahan kedua bandul dapat dituliskan sebagai XA sama dengan B cos omega T dan XB sama dengan min B cos omega T. Mengapa min? Karena kan berlawan arah ya teman-teman, makanya itu untuk yang SB itu min. Lalu dengan omega kuadrat sama dengan G per L ditambah 2K per M. Nah, jadi kesimpulan dari subbab yang kedua ini, jadi pada setiap mode normal osilasi tergandeng, yang pertama, kedua bandul atau massa berosilasi dengan frekuensi yang sama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pada mode normal ini frekuensinya akan sama semua. Lalu yang kedua, setiap bandul melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitude yang tetap. Lalu yang ketiga, perbedaan fase antara kedua bandul 0 atau pi. Dan yang terakhir, sekali sistem bergerak dengan mode normal, maka ini akan terus dipertahankan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya pamit undur.
undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.